Wah, balik lagi sama Mas Imam guys. Mas Imam tuh. Balik lagi sama Mas Imam guys ya. Ah, yang dari kemarin itu banyak motivasinya kan. Sekarang ini pertanyaannya lebih sederhana guys, karena di sini aja kita sederhana aja kita, ya. Mas Imam, Ya, apa sih pahit manisnya di dunia cukur ini Mas Imam? Pahit manisnya, manisnya dulu Mas Imam, manisnya dulu ya. manisnya dulu Mas Imam. Yang pertama sih udah pasti kan kita namanya cari duit, manisnya duit kan ya. Manis duit. Terus Mas Terus Imam, apa ya, banyak temen ngobrol. oh gitu. Kalau kita lagi nyukur kita bisa sambil ngobrol kan. Kalau nyukur sambil ngobrol nggak rusak kira-kira rambutnya orang Mas Imam? Enggak sih. Ya fokus lah. Oh, Kan bisa juga sambil ngobrol sambil nyukur. dari saking legendnya guys, jadi dia bisa ngobrol, bisa juga skill dari tangannya itu nggak hilang, jadi refleks aja, tiba-tiba dia ngobrol kita bergerak sendiri gitu. Wah mantap ya. Enggak gitu. Oh nggak gitu. Tukang bangunan juga bisa sambil ngobrol. Nah, emang harusnya gitu sih, biar nggak kaku banget gitu lah. Kayak kerjaan kerja aja, masa nggak ngobrol? Tapi ada Kasian nggak, juga kan orang-orang. oh iya, ada nggak Mas Imam kalau kita misalnya malah kita bukan malah mau ngobrol tapi kita malas ngobrol, tapi ada orang yang ngotot buat mau ngobrol sama kita, ada nggak Mas Imam? Tapi kita nggak, kita ada dua pikirannya, kadang kita diajak kita ngikutin obrolan dia, kita nggak mood, tapi dia mau ngajak ngobrol terus, gimana Mas Imam? Ada nggak, pernah nggak jengkel yang bisa kita kadang jengkel juga ini orang gitu, nanya tuh. Pernah ada. Oh, pernah. Sering mungkin. Jadi tanggapan Mas Imam gimana tuh? Apa udah ntar Masnya saya kerja dulu, apa didengerin dulu duduk sambil dia sampai selesai ceritanya gitu? Apa lanjut aja? Tapi di pikiran Mas Imam kotor nggak kira-kira? Aduh Mas Imam. Kadang topiknya nggak cocok gitu loh sama pikiran kita gitu. Tapi Nah, kayak mana ya? itu Mas Imam. Yang namanya jual jasa kan pengen laku gitu ya. Ya minimal tanggepin lah gitu. Meskipun kurang menarik sih. Gitu, tanggepin aja. Tanggepin ya. Jadi gitu guys. Itu manisnya bisa ngobrol sama orang. Terus pertanyaan tadi kan, itu pertanyaan titipan loh ya dari kalian ya. Terus Mas Imam, kalau misalnya manisnya bisa ngobrol sama orang, selain manisnya jadi tukang cukur, selain bisa ngobrol sama orang, manisnya jadi tukang cukur tuh apa sih Mas Imam? Manisnya yang lain lagi lah. Banyak kenalan, banyak teman. Kan bisa jadi kalau udah bolak-balik cukur lagi kan jadi langganan, kenal lama-lama kan. Bisa jadi teman ngobrol juga, jadi teman main juga. Ya, banyak lah untungnya. Kehidupan sosial kan gitu emang. Kalau kita ketemu orang ya asal baik-baik aja kan. Kita gitu. enak sama orang, orang juga enak. Oh gitu Mas. Kalau itu manisnya ya. Kalau pahitnya Mas Imam, pahitnya lah. Apa dimarahin orang lah, di apalah. Pahitnya gimana Mas Imam? Pahit. Pahit. Pahitnya Mas Imam, pahit. Apa Mas Imam Pahit ngerasain ya? manis terus? Pahit. Manis terus. Pahitnya susah dijelasin sih. Salah satunya sih kayak kalau kita lagi nyukur salah-salah gitu, amit-amit ya, salah-salah, entah dari kitanya atau dari pelanggannya yang kayak ya pokoknya miskomunikasi lah gitu. Itu nggak enak banget sih jujur aja. Cuman kita nggak nampak banget gitu loh kalau kita nggak enak. Ya mau gimana? Ya udah nggak enak, terima aja sih. Oh. Jadi dengar tuh, tukang cukur tuh nggak manis terus, ada juga pahitnya, ya kan? Jadi buat teman-teman, jadi tukang cukur tuh sebenarnya nggak mudah, butuh skill, butuh memang kemauan, niat, dan juga mental yang kuat. Tuh.
Banyak titipan lupa, tapi lupa pertanyaannya. Banyak titipannya dari teman-teman nge-DM atau yang ngelihat di kerjaan itu, ngelihat videonya tapi dia nitip pertanyaannya seperti ini gitu. Apalagi masalah cukur itu Mas Imam, kalau buat Mas Imam ngadepin anak kecil bilangnya ada dua konsep ngadepin anak kecil, bilangnya gampang karena rambutnya sedikit, tapi bilangnya geraknya sulit. Itu gimana Mas Imam? Yang benar sih apa sih? Anak kecil Kecil itu ya. sebenarnya kan macam-macam ya. Mungkin orang tua mereka tuh bilang pas gampangnya karena anak mereka nurut aja, manut aja gitu, jadi diem aja, atau kalau enggak ya minimal enggak sampai gerak-gerak parah lah. Cuman kalau yang sampai goyang gitu, sampai berontak gitu kan ada tuh juga tuh yang kadang kayak mau berantem sampai gitu. Itu kita di otak sih asli kesel banget sih ya, cuman nggak bisa kan, harus bilang iya juga sama mereka gitu. Susah juga bilangnya ya, kita bilang nyusahin kita salah kan. Oh gitu guys, jadi anak kecil itu pasti ada plus minusnya guys, gak gampang terus, gak susah juga, gak gampang tuh, tapi banyak kan susahnya lah. Jadi kalau dibilang cukurannya gampang, emang gampang, soalnya anak kecil kan cuman kebutuhannya orang tua doang kan. Rata-rata juga pengennya biar anaknya nggak kegatelan, nggak kalau keringetan tuh nggak garuk-garuk gitu kan. Cuman itu aja sih plusnya, itu aja plusnya, gampang sih cukurannya, model rambutnya juga harusnya sih rata-rata gampang, cuman cara nyukurnya aja yang berat. Nah, denger guys ya, itu salah satu cerita dari awal tuh, kamu dengerin dari awal pertama juga paduannya, dan ini yang part 3-nya guys. Kamu pernah, selain kamu biar dapat ilmu dari Mas Imam tentang dunia cukur, cerita-ceritanya dia, Mas Imam, kalau misalnya nih ada orang yang ngelihat ada orang yang ngelihat, tapi orang itu masih belajar cukur, masih mau belajar cukur, itu motivasinya dari Mas Imam apa sih? Motivasinya buat mereka yang memang baru-baru gitu, apa pemula, motivasinya itu disuruh apa gitu? Apa ya? Mungkin yang pertama sih tekun aja sih, tekun, sabar. Ya kalau bisa jangan mentok di materi aja sih, kayak misalkan nyuruhnya kayak gini, kita bisa improve loh. Jadi kita bisa kembangin sendiri gitu. Jangan mentok di pengetahuan aja, harus di ini cari-cari juga. Kan bisa juga kayak misalkan mau tipis kayak mana atau modelnya kayak mana, kita bisa juga bikin lebih bagus daripada tutorial kan. Ya kalau bisa. Ya tekun aja sih, tekun sabar gitu aja. Tekun sabar. Lo skill Mas Imam, maksudnya pengetahuan sama gaya-gaya kan harus bisa tuh. Nah itu jalan sih, berjalan nantinya. Yang pertama kalau minimal sih, kalau udah pengen nyukur gitu, bisa botakin orang sampai halus aja, itu cukup sih sementara. Soalnya yang susah tuh kita megang mesinnya biar kita enak gitu di tangan, soalnya geter-geter itu ganggu sih. Kayak kadang apa sih dibilang tremor kali ya kalau nggak biasa ya, kayak pegang bor gitu, udah gitu mirip-mirip gitu sama bor gitu guys. Yang penting tekun, mau belajar, niat, usaha. Nah, itu katanya Mas Imam intinya. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang di sini yang nonton, baik pemula siapapun nanti, karena kan banyak di share tuh. Ya, jangan lupa subscribe juga, like juga. Nanti saya akan jelasin pokoknya semuanya. Ada Mas Imam di dalam di sini. Enak. Ya kan? Jadi buat teman-teman, terima kasih waktunya, terima kasih semua dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share semuanya ya. Dadah guys.